Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsika Restiani Putri, NIM 23016191200053 dari kelompok 3 IKTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum acara 2 IKT, yaitu tentang nekropsi dan vaksinasi pada ayam. Pertama yaitu pengambilan darah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alkohol, kapas, dan jarum suntik, serta ayam. Langkah dalam proses pengambilan darah meliputi: yang pertama, sebelum melakukan proses pengambilan darah, basahi terlebih dahulu kapas menggunakan alkohol. Lalu oleskan kapas ke saluran vena agar terlihat jelas. Selanjutnya, ambil jarum suntik, lalu kencangkan ujungnya. Suntikkan jarum ke saluran vena brachialis, lalu tarik jarum secara perlahan agar darah dapat tertampung ke dalam jarum suntik. Langkah terakhir, setelah darah tertampung ke dalam jarum suntik, maka jarum dapat dilepas dan darah dapat dipindahkan ke dalam tabung tub. Selanjutnya yaitu nekropsi ayam. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses nekropsi ayam meliputi pisau, gunting, serta ayam. Langkah-langkah dalam proses nekropsi meliputi: yang pertama, dilakukan penyembelihan ayam dengan menggunakan pisau yang tajam sehingga memutuskan 3 saluran, yaitu saluran peredaran darah, saluran pernapasan, serta saluran pencernaan. Langkah kedua yaitu dilakukan proses pencabutan atau penyiraman bulu ayam dengan air. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan di bagian kepala dengan cara memotong bagian rongga hidung hingga rongga mulut. Setelah itu, gunting bagian kelopak mata, lalu periksa apakah ada perubahan warna atau tidak. Jika kelopak mata pada ayam berubah warna menjadi merah, maka amoniak pada liter terlalu tinggi. Selanjutnya, periksa bagian leher untuk mengetahui apakah ada luka terbuka atau tidak. Pada bagian leher ini, terdapat organ limfoid atau organ kekebalan tubuh pada ayam, yaitu organ thymus. Langkah selanjutnya yaitu periksa rongga dada dengan cara menggunting tulang dada bawah dan memotong tulang iga dari bawah ke leher. Lalu keluarkan rongga dada tersebut dan amati seperti perubahan warna serta keadaan lainnya. Lalu pisahkan saluran pencernaan ayam dengan cara memotong batas antara tembolok dengan proventriculus, lalu tarik secara perlahan. Pisahkan secara perlahan agar tidak adanya rongga yang rusak. Saluran yang telah dipisahkan dari tubuh ayam lalu diletakkan pada alat yang telah disiapkan untuk diamati perubahan dari setiap organ saluran pencernaan tersebut. Amati apakah ada peradangan atau bintik-bintik pada bagian tersebut. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengamatan saluran pencernaan dengan cara membelah saluran pencernaan tersebut pada bagian usus menggunakan gunting. Pembelahan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terputus. Setelah saluran pencernaan terbelah menjadi 2, maka dapat diamati apakah ada iritasi pada bagian tersebut atau baik-baik saja. Selanjutnya, dilakukan proses pembedahan bagian proventriculus dan diamati apakah pakan yang dikonsumsi oleh ternak masih normal, berdarah, atau ada cairan berwarna kuning, dan sebagainya. Selanjutnya, lakukan pengamatan pada organ sistem kekebalan tubuh, yaitu bursa fabricius yang terletak di dekat bagian kloaka. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memisahkan bursa fabricius dengan tubuh ayam yang dilakukan dengan hati-hati agar bursa fabricius tersebut tidak rusak atau terpotong. Setelah bursa fabricius terpisah dari tubuh ayam, lalu potong bursa fabricius tersebut menjadi 2 untuk memeriksa kondisinya apakah ada perubahan warna atau ada kecacatan pada bagian bursa fabricius tersebut.
Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada jantung ayam dengan cara memisahkannya dari tubuh ayam. Periksa warna pada bagian jantung tersebut. Apabila terdapat radang, maka ayam tersebut terindikasi CRD. Namun apabila pada selaputnya mengandung air, maka ayam tersebut mengalami stres. Pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan memisahkan saluran pernapasan ayam yang terdapat dalam rongga ayam, yang dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak bagian paru-paru. Lalu amati bagian trakea, bronkus, bronkiolus, hingga paru-paru apakah ada kelainan atau tidak. Langkah terakhir yaitu melakukan pemeriksaan pada bagian paru-paru dengan cara memotongnya dan memasukkannya ke dalam air. Apabila paru-paru mengapung dengan baik, maka paru-paru dalam keadaan sehat dan normal. Vaksinasi merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit pada ternak dengan cara memasukkan agen atau bibit penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh ternak. Vaksinasi berfungsi untuk membentuk kekebalan atau antibodi sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi penyebab penyakit. Vaksinasi ada dua macam, yaitu vaksinasi aktif atau live dan vaksinasi inaktif atau kill. Vaksinasi aktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Vaksinasi aktif ini berfungsi dalam menggertak sistem kekebalan tubuh yang berada di permukaan mukosa sehingga proses penyerapan dapat terjadi dengan cepat. Vaksinasi aktif umumnya berbentuk beku kering sehingga untuk digunakan harus dilarutkan terlebih dahulu. Metode dalam vaksinasi aktif ini ada 3 macam, yaitu dilakukan secara langsung, baik melalui oral di mulut, hidung maupun telinga. Yang kedua yaitu intraskular melalui suntik pada otot dan sayap, dan yang ketiga yaitu melalui air minum. Selanjutnya yaitu vaksinasi inaktif atau kill. Vaksinasi inaktif atau kill merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan melalui metode-metode tertentu seperti dengan suhu panas, radiasi, bahan kimia, dan sebagainya untuk mematikan mikroorganisme di dalamnya. Namun, setelah dimatikan, virus harus tetap utuh dan tidak rusak. Namun hanya kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Umumnya, vaksinasi inaktif ini berbentuk emulsi cair yang mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang durasi imunitasnya. Metode yang digunakan dalam vaksinasi inaktif ini yaitu injeksi intramuskular dan injeksi subkutan. Selanjutnya ada frekuensi pemberian vaksin. Yang pertama yaitu frekuensi pemberian vaksin untuk ayam broiler menurut Medion. Ada 5 macam vaksin yang dapat diberikan kepada ayam broiler menurut Medion, yang terdiri atas vaksin untuk penyakit ND, Gumboro, AI, IB, dan Coriza. Pertama ada vaksin untuk penyakit ND, dapat diberikan sebanyak 1-2 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua ada vaksin untuk penyakit Gumboro, dapat diberikan sebanyak 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Yang ketiga ada vaksin untuk penyakit AI yang dapat diberikan sebanyak 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Yang keempat ada vaksin untuk penyakit IB yang dapat diberikan sebanyak 1 hingga 2 kali mengikuti program pemberian vaksin untuk penyakit ND. Dan yang terakhir ada vaksin untuk penyakit Coriza yang dapat dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Yang kedua yaitu pemberian vaksin untuk ayam layer menurut Medion, terdiri atas 8 macam, yaitu vaksin untuk penyakit ND, Gumboro, HI, IB, Coriza, EDS, ILT, dan Pox. Yang pertama yaitu vaksin untuk penyakit ND, dapat diberikan sebanyak 4-5 kali pada minggu ke-1, 2, 4, 5 dan 2-3 minggu sebelum masa produksi.
Yang kedua yaitu vaksin untuk penyakit gumboro dapat diberikan sebanyak 2 kali pada minggu 1 atau 2 dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Yang ketiga ada vaksin untuk penyakit AI dapat diberikan sebanyak 3 kali yaitu pada minggu ke-1, 2, 4-7 dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Yang keempat, ada vaksin untuk penyakit IB dilakukan sebanyak 4-5 kali mengikuti program vaksin ND. Yang kelima, ada vaksin untuk penyakit Coryza dapat dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-6 dan minggu ke-10. Lalu ada vaksin untuk penyakit EDS yang dapat dilakukan sebanyak 1 kali pada 2-3 minggu sebelum masa produksi. Ada juga vaksin ILT yang dapat dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu ke-8 dan vaksin untuk penyakit POX yang dapat diberikan sebanyak 1 kali pada minggu ke-8. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.